Hai teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Sam. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi Android iOS yang diakses lewat ponsel yang saya buat untuk keperluan bisnis pengangkutan barang atau ekspedisi barang. Jadi sistem ini saya sangat rekomendasikan agar dapat dipakai pada usaha pengangkutan atau pengiriman barang atau pengangkutan barang antar kota. Ya, kita lihat dulu reviewnya. Jadi sistem meliputi mobil alias truk, kemudian ada barang yang bisa diangkut, lalu ada supir yang membawa barang, lalu ada si pengirim, pelanggan kita, dan si penerima. Lalu proses transaksinya adalah transaksi order barang, muat barang, kemudian kirim barang, bongkar barang, dan serah terima kepada penerima, lalu laporan. Ya. Oke, langsung aja kita mulai dari menu yang pertama. Seperti tadi yang telah saya katakan, untuk menu masternya terdiri dari barang, mobil, supir, pengirim, penerima, dan satu lagi ada rute pengangkutan. Kita mulai dari rute pengangkutan dulu yang paling bawah ya. Di sini saya sudah mengikut beberapa data seperti pengangkutan dari Medan ke Prapat ya, dari kota Medan ke Prapat. Oke. Jadi di sini ada stasiun asal, stasiun tujuan. Jadi misalnya di Medan itu ada lokasi gudang atau kantornya, demikian juga yang di daerah Prapat ada gudang dan kantornya. Ya. Jadi kalau ingin menginputnya, ingin tinggal tambah aja lalu isi. Ya, isi datanya. Di sini juga tertera harga. Harga ekspedisi barang itu terdiri dari dua dalam hal ini ya. Kalau misalnya yang ongkos berdasarkan satuan seperti kota dan drum atau apa itu hitungannya 50.000 contohnya. Kalau yang per berat atau per kilo itu adalah Rp5.000. Kemudian di sini juga ada istilahnya kode jalur. Jadi misalnya dari jalur A ke jalur C itu akan melewati yang namanya kota B. Demikian juga ini sama halnya. Dari Medan ke Prapat akan melewati seperti kota Tebing Tinggi, kemudian Siantar dan lain-lain. Ya. Kemudian data yang kedua adalah mobil. Ini adalah stok mobil kita yang akan mengangkut barang. Ya. Kalau mau tambah tekan tombol tambah lalu isi. Ya. Ini gambarnya bisa diganti setiap saat. Ya, tinggal pilih aja. Lalu yang ketiga itu ada menu supir. Menu data supir ya kita tinggal input aja data supirnya. Oke. Kemudian masukkan nomor telepon, nomor WA dan sebagainya. Kita bisa call ya. Kita bisa call, kemudian kita bisa SMS juga atau message ya. Lalu kita juga bisa chat WA langsung ke supirnya. Kita juga bisa mendetek lokasi alamat supir. Oke ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada data pengirim, yaitu pelanggan yang datang mengirim barang. Cara kerjanya sama, tinggal tekan tombol tambah lalu isi nama pelanggan kita. Ya, bisa telepon, bisa SMS, bisa chat WA dan sebagainya. Kemudian penerima adalah pelanggan yang menerima barang kita yang dikirim oleh si pengirim. Cara kerja dan pengisian datanya sama dengan data pengirim atau data supir lainnya ya. Sekarang kita lanjut ke transaksi. Jadi dalam hal ini, pertama sekali kita tentukan dulu jadwal keberangkatan mobil ya, tanggal berapa, jam berapa misalnya. Oke. Nah, kemudian mobilnya mobil apa yang mau diberangkatkan, tinggal pilih. Nanti sistem akan memeriksa apakah mobil tersedia atau tidak. Lalu supirnya, lalu ID rutenya dari mana ke mana. Misalnya Medan Prapat, oke. Lalu posisinya sekarang muat atau bongkar ya. Kemudian status mobil sudah berangkat, belum berangkat atau sudah sampai. Oke, ini pertama sekali pasti belum berangkat ya. Lalu next kita isi. Jadi satu mobil itu sekali jalan akan membawa beberapa bon, di mana satu customer adalah satu bon dan satu bon itu terdiri atas beberapa item barang. Ya, contoh seperti ini statusnya antri. Oke, lalu ID rutenya, misalnya dia Medan Tebing Tinggi. Oke, ID pengirim, misalnya Toko Setia Jadi. ID penerima tadi Tebing Tinggi ya, berarti. Kemudian kita fotokan
tumpukan barang yang mau dikirim sebelum dimuat. Ya, kita pilih galeri aja. Contohnya ini barangnya yang mau dikirim. Kemudian kita tentukan item barangnya apa aja. Contohnya kotak besar itu ada sebanyak 5 kotak ya. Lalu isinya apa? Misalnya mainan anak ya. Lalu save. Kemudian kita new lagi, misalnya dia ada 2 item barang. Satu lagi misalnya drum berisi ya. Drum berisi misalnya karena dia berisi biasanya satuannya kilo ya. Contohnya di sini adalah 100 kilo beratnya. Oke. Lalu isinya minyak makan misalnya. Oke, lalu save. Oke, ini sudah siap untuk satu bond ya. Total item 2, total satuan 5 dan sekian-sekian ya. Lalu kita save. Oke, sudah ada satu bond untuk satu mobil ini. Kita isi lagi yang lainnya. Contohnya masih dalam antri. ID rute misalnya Medan Siantar. ID pengirim misalnya toko Garuda Jaya. ID penerima tadi Siantar ya. Kemudian fotonya kita tentukan. Ini kamera ya. Kita pilih galeri aja. Contohnya yang ini teman-teman. Lalu new. Kita tentukan item barangnya apa. Contohnya karung kecil. Ya, karung kecil. Kemudian kita tentukan isinya misalnya 8 ya. Kemudian deskripsi misalnya bahan kimia. Lalu save. Oke, anggap ini satu item aja ya, satu item lalu kita save. Ya, jadi sekarang sudah ada 2 bond faktor yang terisi ya, ini save. Oke, kalau ingin melihat transaksi yang tadi itu ada di bawah seperti ini, kita cek. Ya, ini dia 2. Kalau menerbitkan slip bayar atau bond faktor bukti pengiriman, kita dari sini kita tekan bukti, lalu bukti, lalu tekan print tombol paling bawah. Ya, oke teman-teman. Kemudian seandainya mobil sudah mau berangkat, maka ini diupdate lagi, lalu ubah posisinya menjadi sudah berangkat. Lalu next, save. Ya, kalau seandainya besok sudah sampai, lalu ubah lagi sistemnya yang ini, kemudian menjadi sudah sampai. Ya, oke, kita cancel dulu, nggak apa-apa, karena itu mau besoknya seharusnya. Sekarang tinggal laporan. Ya. Tekan laporan, ada 2 di sini, laporan kirim barang sama laporan pengangkutan dan pengiriman barang. Laporan order itu biasanya berdasarkan customer per bond. Ya, berdasarkan per bond kita bisa pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu pilih statusnya antri atau kirim. Ya, kalau misalnya clear nggak diisi berarti semua. Oke. Kemudian ada laporan pengangkutan dan pengiriman barang. Ya, di sini ada statusnya dari maksudnya rutenya rute mana aja. Contoh Medan Perapat. Kemudian status pengangkutan sudah berangkat atau belum. Nah, nanti akan muncul di bawah ini. Oke, teman-teman. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Mohon dukungan untuk channel kami, like and subscribe. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau Anda yang berminat mau memakai aplikasi ini, silakan hubungi kita di nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Sekian, see you.